Pendengar dan pemirsa RRI Net, kami hadirkan langsung dari Saung Makmur, Dusun Rintau, Desa Bungkang, Kecamatan Sekayam, bersama kelompok budidaya ikan Gang Maju. Kami hadirkan obrolan budaya hari ini untuk Anda pendengar dan juga pemirsa RRI Net. Saya Natasha Aidila bersama Anda dan juga kedua narasumber saya yang sudah hadir juga hari ini. Dan kami akan membahas dalam obrolan budaya hari ini mengenai budaya ternak ikan di wilayah perbatasan. Dan budidaya ikan ini memang menjadi salah satu penyangga perekonomian masyarakat di wilayah perbatasan. Kita langsung saja berkenalan dengan dua narasumber saya. Yang pertama ada Pak Safani, ini adalah penyuluh perikanan swadaya di Kecamatan Sekayam. Halo Pak, apa kabar? Halo Ibu. Halo, baik. apa kabar? Baik ya. Ya. Baik. Pak Safani ini memang kesehariannya menjadi penyuluh perikanan swadaya di Kecamatan Sekayam, begitu ya Pak? Iya, jadi untuk penyuluh perikanan swadaya Kabupaten Sanggau khususnya Kecamatan Sekayam, Entekong dan Noyan, dan juga saya pelaku utama perikanan. Itu pelaku utamanya ya, nih. Pelaku utama. Jadi kalau ikan-ikan pasti kenal sama Pak Safani Iya, gitu. siap. Jadi ikan sudah kenal dengan saya. Baik, selanjutnya ini juga dikenal ikan-ikan juga kayaknya. Pak Herculanus Haryanto, Ketua Kelompok Budidaya Ikan Gang Maju. Halo Pak Herculanus. Halo. Apa kabar hari ini? Baik, Sehat ya, baik. Dikenal ikan-ikan juga Pak, sama kayak Pak Safani? Untuk sementara sekarang hanya beberapa ikan yang dikenalkan. Kalau Pak Safani lebih luas gitu ya. Baik, saya mungkin ke Pak Safani dulu di awal ini. Tadi seperti yang saya sampaikan, ternyata budidaya ikan ini menjadi salah satu hal yang menjadi penyangga perekonomian masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan di Kecamatan Sekayam. Apakah benar itu Pak? Memang itu benar adanya. Jadi untuk daerah perbatasan ya, Kecamatan Sekayam, Entekong dan Noyan, jadi memang itu banyak melaksanakan budidaya ikan. Jadi khususnya budidaya ikan air tawar lele ya di lahan pekarangan ini Ibu. Budidaya ikan lele ini menggunakan wadah ya, kolam terpal, kemudian ada jaring tancap, kemudian juga jaring apung. Tapi yang banyak kita laksanakan untuk ibu-ibu yang melaksanakan di lahan pekarangan ini budidaya ikan lele kolam terpal. Itu yang kita laksanakan di daerah Kecamatan Sekayam, Entekong dan Noyan dan sekitarnya juga ada itu Bu. Sekian. Baik, jadi artinya cukup banyak masyarakat kita yang mungkin tertarik begitu ya, untuk bisa berternak ikan dengan berbagai cara tadi yang disampaikan oleh Pak Safani. Salah satunya mungkin di tempat kita saat ini begitu ya, di Saung Makmur ya Pak Safani. Ini juga salah satu masyarakat kita di Kecamatan Sekayam yang membudidayakan ikan juga ya. Betul. Baik. Yang kita lihat ini. Baik, suasananya nyaman di sini ya Pak. Nyaman, tenang gitu ya. Mungkin pendengar dan juga pemirsa RRI Net setelah menyaksikan ini mungkin ingin juga datang ke sini ya Pak. Iya, insya Allah mudah-mudahan datang sini. Bisa langsung ke Dusun Rintau, Desa Bungkang, Kecamatan Sekayam. Baik. Jadi itu tadi yang disampaikan oleh Pak Safani terkait. Kalau ikannya tadi Pak Safani menyampaikan ikan lele. Kalau ikan-ikan lainnya apakah cukup banyak juga diminati? Untuk saat ini mayoritas kita ikan lele, kemudian juga ada ikan nila, ikan patin, ikan mas, dan ikan bawal. Tapi yang paling banyak ikan lele yang paling mudah untuk budidaya daerah kita ini. Oh, jadi ikan lele ini memang lebih mudah begitu ya Pak? Sesuai dengan sumber daya alam ya, pengairannya agak kurang, ikan lele yang bisa itu kan. Baik, jadi memang ikan lele ini menjadi pilihan karena memang cukup mudah juga. Tapi kalau untuk bibit-bibitnya sendiri susah tidak Pak masyarakat kita menemukannya? Untuk benih ikan lele, jadi memang untuk Sekayam dan Tekong ada yang sudah kita ajarkan ya, untuk pembenihan, sudah menghasilkan benih. Ada juga yang masih mendatangkan dari luar. Tapi mudah-mudahan ini ke depan
kita tetap memberikan ilmu bagaimana cara pembenihan ikan dan budidaya ikan. Jadi nanti tidak beli benih untuk budidaya dan bisa jual untuk masyarakat yang lain. Nah, ini tujuan kita ini nanti ini. Harapannya seperti itu Iya. nanti ya Pak. Betul. Baik, jadi tidak perlu mendatangkan benih dari luar, Iya. bahkan mungkin kita bisa menjual benih Iya. untuk wilayah lain gitu ya Pak. Itu yang kita harapkan untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Nah, inilah dia. Baik, baik. Terima kasih Pak Safani. Saya ke Pak Herculanus, Ketua Kelompok Budidaya Ikan Gang Maju. Nah, kalau untuk kelompok yang dipimpin oleh Pak Herculanus sendiri, ini kegiatannya dalam kaitannya ternak ikan ini apa saja ini Pak Herculanus? Nah, untuk sementara sekarang kita hanya ternak yang kita coba ya untuk ikan. Ya. Karena kita sudah berjalan dua kali panen Pak ya. Mhm. 2 kali panen ya kita bersyukur ya hasilnya juga cukup lumayan dan bisa menyemangati juga dari kelompok kita gitu. Baik. Jadi untuk anggota kelompoknya sendiri ada berapa banyak nih Pak Herculanus? Kita terdiri 8 orang Bu. Oh, 8 orang. Ini masing-masing memang berternak sendiri atau memang difokuskan ada satu titik begitu? Untuk sementara sekarang kita buat 1 titik. Oh, satu titik. Tapi untuk kedepannya kita buat apa? Mandiri gitu Mandiri, ya Pak. ya. Baik. Untuk ikan yang diternakan ini apa saja Pak? Untuk sementara sekarang lele. Oh, Nah, lele. lele. Karena apa yang bilang Pak Supani tadi itu yang lebih mudah kayaknya untuk peliharaannya. Benihnya juga cukup mudah didapatkan ya Iya, Pak. iya. Baik, baik. Tapi ada kendala-kendala tidak pada saat awal memulai berternak ikan lele ini sendiri? Untuk sementara sekarang tidak ada, belum ada kendala. Belum ada ya, jadi masih bisa diselesaikan begitu Iya, ya. iya. Tapi ini kan tadi Pak Safani menyampaikan ada beberapa sistem gitu untuk berternak ini. Kalau dari kelompok Pak Herculanus ini menggunakan sistem apa? Kita pakai sistem kolam terpal ya. Kolam terpal. Nah, Jadi menggunakan terpal begitu iya, ya. iya. Baik-baik. Ini untuk pusatnya di mana Pak Herculanus? Pusat pengembang biakan ikannya Di Desa Di Bungkang. Bungkang. Desa Bungkang ini ya. Berbeda lokasi berarti dari tempat kita hari Beda. ini. Iya, beda, oh, beda, berbeda beda. lokasi. Baik. Ini tempatnya memang memang dicari khusus begitu atau mungkin ada salah satu anggota yang swadaya atau mungkin merela ini tempatnya tempat saya aja kebetulan ada atau seperti apa Pak? Kebetulan untuk kolam kami yang ada sekarang itu tempatnya memang di tanah saya sendiri, lokasinya di samping rumah saya sendiri. Oh baik, nggak jauh-jauh ya Pak. Jadi enak untuk dipantau gitu Iya, ya. iya. Jadi kalau mau dimakan juga langsung ambil aja digoreng ya Pak. Baik, saya ke Pak Safani lagi. Iya, siap. Pak, ini tadi salah satunya ada kelompok budidaya ikan Gang Maju gitu. Iya, iya. Pasti ada lagi kelompok-kelompok lainnya. Tapi saya ingin tahu sejauh apa sih masyarakat kita ini benar-benar tertarik begitu untuk berternak ikan. Ya. Untuk di Kecamatan Sekayam, jadi untuk Kecamatan Sekayam ini yang paling banyak budidayakan di Desa Angkahan tuh. Bu. Jadi di Desa Angkahan ini ada kolam terpal, ada jaring tancap, dan juga ada kolam tanah biasa. Kemudian untuk di Desa Bungkang, ya khususnya Dusun Bungkang ini daerah wisata agro sih sebenarnya di Desa Bungkang ini. Wisata agro. Iya, ada ikan, ada sayur, ada padi dan lain-lain di sini ini. Betul. Jadi kebetulan tempat kita ini tempat ngahmur namanya di sini ini salah satu anggota kelompok juga ya untuk menyiapkan. Silakan mau beli benih ikan juga ada di sini, panggang ikan juga ada itu kan. Jadi siapa ikan bakar tahu, juga ikan ada. Siap. Siap. Jadi untuk budidaya ikan lele ini ya itu yang paling mudah dikembangkan. Sebab di lahan-lahan bakarangan ini ibu-ibu yang melaksanakan banyak nih. Oh, Ibu-ibu. Jadi ibu-ibu ini sambil budidaya ikan lele, limbah air lele ini bisa untuk menyiram tanaman ya, cabai, terong dan pupuk organik. Oh, inilah yang kita manfaatkan nih, ibu-ibu yang paling telaten nampak ini. Jadi kalau bapak-bapak ada juga nih. Jadi kita coba untuk bapak-bapak mengembangkan budidaya lele,
kalau bisa ada yang lain. Nah, ini yang kita kembangkan, Desa Angkahan, Pengadang, Kenaman. Jadi setiap desa ini ada budidaya ikan lele. Iya. Baik. Jadi harganya juga terjangkau itu Bu, jadi tidak terlalu tinggi. Inilah yang kami rasakan untuk menopang atau mendukung kegiatan kelompok perikanan. Baik, baik. Jadi cukup sukses juga mereka yang saat ini berternak ikan, ya, hortikultura juga ternyata. Nah, ini Pak Safani karena bertugas sebagai penyuluh, ini pastinya juga memberikan bekal-bekal terhadap masyarakat kita yang memang memilih untuk berternak ikan. Ini biasanya apa saja yang disampaikan, apa saja yang memang menjadi bekal untuk mereka yang mungkin ingin terjun juga ini untuk mengembangbiakan ikan-ikan begitu. Pertama ya bekal yang kita berikan kepada pembudidaya ini, pertama nanti untuk budidaya ikan ini. Bagaimana tahap-tahapan awal untuk budidaya ikan, apakah kolam terpal, kolam tanah ini, kemudian jaring tancap. Yang kedua, kita nanti ada manajemen misalnya pembenihan ikan. Jadi nanti ada budidaya, ada pembenihan. Jadi supaya nanti kelompok-kelompok ini supaya tidak membeli benih, malahan bisa jual. Jadi dapat dua kegiatan. Inilah yang kita harapkan ke depan. Tapi untuk di Sekayam ini ada 5 orang pembenih sudah sukses. Walaupun jadi ada 10.000 satu induk udah bisa untuk memenuhi kelompok. Inilah yang kita harapkan Bu ya, supaya tidak mendatangkan dari luar benih ini, malahan bisa untuk mensuplai daerah sekeliling kita ini dengan syarat mutu benih yang baik. Mutu benih yang baik. Benih yang baik. Jangan asal-asalan juga ya Pak. Betul itu. Baik. Saya ke Pak Herculanus kembali karena sudah mempraktekkan begitu ya. Bagaimana kemudian bisa membudidayakan ikan khususnya untuk kelompok budidaya ikan Gang Maju ini sendiri. Pada waktu itu besar tidak sih Pak biaya yang dikeluarkan atau modalnya seperti apa pada saat awal-awal ingin memulai budidaya ikan ini? Untuk modal, jadi kalau saya tambahkan Bu ya, jadi kalau untuk modal ini tergantung luas budidaya. Ya, jadi tidak bisa kita sebutkan sekian, itu tergantung. Kalaulah memang kolamnya 2 buah misalnya itu kan, dengan luasnya sekian, modalnya ada sekian. Kemudian benihnya ada berapa ribu itu gitu kan. Kemudian nanti pakan ada berapa. Jadi nanti untuk panen kita bisa hitung analisa. Baik, baik. Jadi untuk menyesuaikan budget juga sebenarnya ya Pak. Betul itu Bu, betul. Baik. Jadi sesuai, kalau memang budgetnya nggak besar, mungkin kolamnya juga nggak besar ya Pak. Ya, betul lah. Tapi ada standar-standar khusus nggak sih Pak? Kalau misalnya kolamnya luasnya berapa, berarti ikannya yang harus ada di dalam kolam tersebut jumlahnya berapa, atau mungkin tidak boleh lebih dari sekian jumlahnya? Jadi itu teknis. Jadi memang itulah teknis nanti Bu. Misalnya luas kolam ini ada yang kolam bundar ini ya, diameter 3, itu kita coba 3.000. Jadi 1 meter kubik air ini 500 ya kalau yang sudah ahli ini Bu. Tapi kalau yang baru pemula kita coba 1.000 dulu. Kalau sudah pandai nanti bisa naik. Untuk 1.000 ekor ikan ini kita perlu pakan paling tidak 150 kilo. Nanti diharapkan panennya ini tidak jauh dari jumlah pakan yang ada. Jadi dapatnya juga biasa 150 kilo atau kurang atau lebih. Inilah nanti kita hitung analisa untuk kelompok. Bagaimana, ada untung nggak? Itu, jadi keuntungan nanti mungkin pupuk organik dan lain-lain. Itu kira-kira Bu. Baik, saya ke Pak Herculanus lagi. Saya masih penasaran gitu ya. Kenapa kemudian tertarik gitu Pak untuk akhirnya saya mau deh untuk budidaya ikan ini. Untuk tertarik, saya pikir sebelum ada kelompok saya juga udah pernah pelihara ikan juga di samping rumah saya juga. Dan di situ saya melihat bahwa dari awal saya coba pelihara ikan lele, di situ saya melihat bahwa luar biasa, ada keuntungan juga di situ. Kita bisa makannya juga dan hasilnya juga kita bisa jual. Dan akhirnya karena modal kemarin saya berhenti dengan secara pribadi, tetapi kami bersyukur juga
Untuk program dari desa kemarin ada ajukan kelompok ikan, ya akhirnya saya cepat mengajukan kelompok untuk membudidayakan ikan lele lagi, Bu. Baik, jadi kemarin juga sempat terkendala modal begitu Iya. ya Pak. Tapi sekarang sudah berjalan kembali ya. Iya, ya. Baik, Pak Sawani, saya ingin tahu juga untuk Iya, siap. masyarakat yang mungkin ingin Iya. ikut, yang mungkin juga tertarik begitu untuk budidaya ikan ini, ikan apa saja gitu ya yang Iya. mungkin bisa diternakan. Hal yang pertama begitu yang harus dipersiapkan, yang pertama yang harus disiapkan ini apa saja gitu. Kemudian juga ketika awal ingin budidaya ikan, apakah ini harus memilih dari sistem itu tadi yang mungkin akan direkomendasikan oleh Pak Safni Iya, gitu. siap. Kira-kira ikan apa, sistem apa yang mungkin harusnya dipilih untuk pemula khususnya. Baik Bu, terima kasih. Jadi untuk yang pemula, jadi memang kita lihat situasi dan kondisi sumber daya alam. Kalaulah memang airnya macam di sini tempat di Rintau ini airnya mengalir, jadi kita membuat kolam air deras ya, macam yang ini, kolam tanah, jaring tancap. Kemudian kalau tidak ada mengalir, airnya siap, kita menggunakan kolam terpal yang dimanfaatkan di sekeliling rumah ini. Ini pertama tempat. Kemudian nanti wadahnya kita sesuaikan ya. Itu apakah kolam terpal, kolam tanah, jaring tancap. Jadi kalau jaring tancap bisa dipasang di kolam ini, Bu. Kebanyakan yang pertama kita di sini karena mengalirnya air agak kurang sumber irigasi ini. Jadi kita menggunakan lahan pekarangan lah. Jadi ada air sedikit bisa kita manfaatkan untuk budidaya lele. Nanti untuk manajemen budidaya ini ada bagaimana cara penebaran benih, bagaimana pemberian pakan, kemudian bagaimana kalau ada penyakit, dan yang paling penting bagaimana cara menangani panen. Ini itu yang paling penting itu panen. Jangan sampai nanti kalau kita mau panen dikasih pakan, dijual nanti ikannya lemah ya, mabuk, nanti yang beli juga rugi. Mati itu kan. Jadi ikan kalau mau dipanen tetap kita laparkan, puasakan. Itu deh, Bu. Ikan juga bisa puasa ya Puasa. ternyata ya. Jadi sehat deh kalau puasa, Bu. Saya pikir manusia aja yang bisa puasa, ikan juga harusnya sehat deh kalau puasa. Baik. Nah itu tadi yang disampaikan oleh Pak Safani ya. Jadi pilihannya ini menyesuaikan betul. dengan lokasi. Iya, betul itu. Kalau memang lokasinya Yang mengalir airnya cukup baik, itu bisa dengan kolam seperti ini ya Pak. Iya, betul. Belakang kita ini. Kalaupun memang airnya agak sulit, Iya. pilihannya adalah kolam terpal. Iya, bisa. Sepertinya yang lebih banyak ini kalau di wilayah perbatasan ini di Kecamatan Sekayam sebenarnya kolam terpal ya Pak. Kolam terpal, ya. Kolam air tergenang gini ada juga. Kolam seperti ini juga cukup banyak. Nah nanti kita juga akan bahas pendengar dan juga pemirsa RRI Net seperti yang tadi sempat disinggung juga oleh Pak Safni, bagaimana sih cara dari budidaya ikan ini, kemudian tadi penanganan untuk pada saat panen seperti apa. Nah ini akan kami hadirkan pembahasannya masih dalam obrolan budaya dari RRI Entikong. Anda tetap bersama kami. Jajanan Nusantara. Sahabat budaya, kota Cirebon dan empal gentong seperti dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Di antara beragam kuliner khas Cirebon, Jawa Barat, empal gentong adalah salah satu yang paling dicari wisatawan saat berkunjung ke Cirebon. Empal gentong adalah masakan sejenis gulai yang berisi potongan daging sapi cincang yang diberi kuah santan. Empal gentong biasanya dimakan dengan lontong atau nasi dan disajikan dengan cabai bubuk. Soal rasa, empal gentong memiliki cita rasa segar dan gurih karena kuah santan dan perasan jeruk nipis. Menurut sejarah, empal gentong sejatinya bukan masakan murni buatan penduduk Cirebon. Empal gentong adalah masakan khas Timur Tengah yang sudah ada di Cirebon sekitar abad ke-18 hingga 19.
Soal namanya yang unik, yaitu empal gentong, karena pada saat itu masyarakat tidak mengenal panci, sehingga mereka memasak gulai dengan wadah berupa gentong. Jelajah Nusantara. Tugu Katulistiwa adalah tugu yang terletak persis di Jalan Katulistiwa yang dibangun sebagai penanda garis lintang 0 derajat bumi. Setiap tanggal 21 sampai dengan 23 Maret dan juga 21 sampai dengan 23 September, Tugu Katulistiwa menjadi lokasi diperingatinya Hari Kulminasi Matahari. Titik kulminasi merupakan titik ketika posisi matahari persis berada di atas garis Katulistiwa. Pada saat peristiwa ini berlangsung, bayangan benda akan menghilang selama beberapa detik. Dan peristiwa ini pun selalu menjadi hiburan menarik bagi warga dan juga wisatawan yang kebetulan berkunjung pada hari tersebut. Jajanan Nusantara. Jajanan Nusantara. Sahabat budaya, selain bubur Manado dan ikan cakalang, ternyata Manado punya sajian ringan yang menyegarkan, yaitu es brenebon. Brenebon berarti kacang merah dari bahasa setempat. Es brenebon cukup mudah ditemui, terlebih di kafe dan tempat makan ala Manado. Secara tampilan, es brenebon memiliki warna coklat kemerahan, dan di dalamnya terdapat es serut dan dipenuhi kacang merah yang mengental. Sebagai pemanisnya, es ini menggunakan kacang tanah goreng di bagian paling atas. Rasanya jangan ditanya lagi. Selain cocok untuk melepas dahaga di siang hari, kacang merah juga bisa membuat sahabat budaya jadi kenyang. Selain sebagai hidangan penutup, es brenebon cocok disantap saat bersantai bersama teman. Selain Cafe Mingle yang berada di Jalan Samratulangi, ada juga rumah makan es Miangas yang telah puluhan tahun menyajikan es brenebon sebagai menu utamanya. Rumah makan tersebut tepat berada di samping Jembatan Miangas, Kota Manado. Satu porsi es brenebon rata-rata dijual seharga Rp15.000 di kafe-kafe. Ada yang disajikan di gelas besar ataupun di mangkuk kecil. The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di New RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh program jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Playgo, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.
Anda kembali bersama kami di program Obrolan Budaya dari RRI Antikong, dan kita masih membahas mengenai budaya ternak ikan di wilayah perbatasan, dan kami masih dari Saung Makmur, Dusun Rintau, Desa Bungkang, Kecamatan Sekayam bersama kelompok budidaya ikan Gang Maju. Saya masih bersama Pak Safani, kemudian masih juga bersama dengan Pak Herculanus. Tadi sebelum break kita sudah singgung sedikit mengenai bagaimana cara-cara untuk budidaya ikan ini ya Pak. Nah, ini mungkin ada tips dan juga trik begitu dari Pak Safni, bagaimana cara-cara yang simple dan mudah begitu ya untuk bisa berternak ikan seperti yang cukup banyak diminati oleh masyarakat kita di wilayah perbatasan. Silakan Pak. Oke, terima kasih pemirsa dan para pendengar RRI Antikong. Jadi untuk pertama, budidaya ikan ini apakah kolam tanah, kolam terpal dan jaring tancap untuk pengelolaan ini Bu. Pertama untuk kolam terpal nih kita bahas ini. Kalau kita isi air, kolam terpal kemudian sesuai tinggi misal 60 sampai 80%. Ini pengairan kan tergantung nih Bu, apakah pH-nya tinggi atau yang rendah. Kalau kita lihat kalau untuk di Dusun Rintau ini pH-nya 6 sampai 7. Tapi kalau untuk yang di dusun-dusun lain karena mungkin menggunakan air dan lain-lain itu mungkin ada 5 atau 6. Nah, pertama yang kita kelola kalau memang pH-nya atau 5 atau 6 kita menggunakan kapur. Jadi supaya netral ini. Jadi kapur ini kalau untuk diameter 3 kolam terpal cukup kita menggunakan kapur setengah kilo. Tergantung pH. Kalau pH-nya 6 ya udah setengah kilo. Nanti kapur ini kita timbang, diaduk-aduk dalam ember, kemudian nanti kita masukkan ke dalam kolam. Kemudian untuk pembasmi virus dan bakteri kita menggunakan garam. Jadi garam kasar ini. Jadi kalau diameter 3 atau diameter 2 cukup 1 kilo 1 kolam. Kemudian bisa juga ditambah dengan probio. Itu kalau kita tidak ada probiotik bisa dengan pupuk kandang. Jadi untuk menumbuhkan pakan alami ini. Jadi kalau setelah seminggu kita olah, nanti barulah kita penebaran benih. Jadi pakan-pakan alami sudah siap, ada jentik-jentik, ada cacing yang halus, ada fitoplankton dan zooplankton itu siap untuk dimakan ikan. Jadi penebaran benih sebaiknya kita pagi. Jadi pagi ini jam 9, jam 10 masih pagi, jadi suhu masih stabil, jangan sampai siang. Kemudian untuk benih ini yang kita datangkan misalnya dari luar, harus itu dipuasakan. Misalnya mau dibawa ini hari ini, jadi besok sebelumnya udah lapakan Ibu, supaya nanti pakan ini tidak dimuntahkan dalam kantong. Kalau nanti dimuntahkan dalam kantong bau, ikannya mabuk. Inilah pentingnya untuk pengelolaan nanti budidaya ikan benih dulu nih. Jangan sampai nanti pembudidaya kita ini udah ini yang penting ada mau beli benih ikan dikasih pakan dulu nanti dibawa, nanti risikonya tinggi. Tetap kita puasakan. Itulah yang pertama. Kemudian nanti pakan. Jadi manajemen pakan ini nanti kita ada misalnya 1000 benih ikan. Yang ukuran 10 gram 1 ekor misalnya itu kan, nanti kita timbang berarti 1000 kali 10 berarti 10 kilo. 3% dari berat ikan pakan yang kita berikan. Itu manajemen tuh nanti 3% berarti 3 on lah satu hari ini. Nanti itu kita lihat estimasi kalau memang dia kurang kita tambah. 3% dibagi 3 on berarti 1 on, 1 on, 1 on. Ini nanti kita kasih probiotik dikembangkan dulu nih. Jangan sampai nanti pakan ini yang keras ya kita kasihkan makan 10 kembang dalam perut kan Bu, sakit Bu. Sama dengan kita makan domi 3 mungkin ya hendak direbus belum kenyang tuh. Tapi kalau udah itu nggak habis kan. Sama dengan itu. Jadi tetap kita proses dengan probiotik dikembangkan di itu nanti baru dikasihkan. Ini pemberian pakan biasanya 3 kali nih. 3 kali sehari. Ya, pagi, siang, biasanya ikan lele ini makannya malam yang paling itu banyak. Iya, jadi nanti kita lihat situasi dan kondisi kelompok apakah disempat malam atau tidak. Karena dekat rumah tadi Bu, ya kita anjurkan nanti malam yang lebih banyak pakannya.
Oh, agak lebih banyak pada malam hari. Iya. Itu untuk jenis lele. lele. Kalau untuk ikan nila ya, ini kan juga biasanya kita 3 kali nih, tapi kebanyakan 2 kali Bu. 2 kali pagi dengan sore ya kan itu. Kalau malam mungkin dah agak susah juga itu kan. Tapi yang paling bagus tuh lele malam Bu. Karena dekat rumah itu kan. Jadi kalau ikan lain cukup 2 kali, patin 2 kali, ikan mas cuma 2 kali. Sesuai dengan jumlah pakan yang kita berikan. Baik. Jadi harus ditakar juga ya Pak? Ditimbang juga deh, ada manajemennya. Jangan sampai nanti wah ikan saya cepat besar nih main kasih aja itu kan. Kalau nanti berlebihan di kolam terpal tidak dimakan, ngendap ke bawah, jadi amoniak, jadi racun, ikannya nanti bisa juga demam juga deh Bu ikannya Bu. Wah, ikan bisa demam ya? Bisa demam karena tadi bau aja itu kan. Waduh, kata bapak-bapak supaya ikan besar nih banyak-banyak ngasih pakan. Lebih sayang, jadi harus ada manajemen pemberian pakan. Nah, inilah yang kita terapkan untuk pembudidaya ini supaya nanti ada keuntungan. Jangan sampai asal beri pakan. Iya. Karena emang kebiasaannya biasanya ketika beternak ikan gitu ya, ini supaya ikannya cepet besar, ini kayaknya makannya harus banyak gitu ya. Kok bisa 5 kali sehari gitu ya? Ternyata salah kalau seperti jadi itu ya kita Pak. atur ya, sama juga dengan kita Bu. Jadi kita sesuaikan, kalau memang nanti target kita 1 on tidak habis, nggak usah dipaksa. Nafsu makan kan beda-beda nih. Hari ini mungkin bagus nafsu makan, suhu dan itu beda kan. Besok mungkin itu Bu kita lihat. Jadi pembudidaya lebih ahli dia nanti. Biasanya lagi galau kayaknya Pak. Lagi galau nggak mau galau makan, jadi nggak nafsu makan. Nafsu makan bahaya juga deh kan, ikan juga ada demam juga. Baik, itu untuk pakan. Kalau untuk tadi panen. Nah, panen ini seperti apa Pak? Jadi kalau untuk pembudidaya kita ini memang panen itu lebih penting. Jadi kalau kita mau panen ikan, besok nih ada mau dijual nih. Jadi hari ini jangan dikasih pakan. Jadi ikan dipuasakan nih. Jadi nanti kalau dibawa pengangkutan pakai kendaraan, apakah pakai motor atau pakai mobil, pakai kantong oksigen, supaya pakan ini tidak dimuntahkan. Jadi rugi juga Bu kita nanti. Oh ini mau berat nih, kasih pakan banyak kan. Tahu kita tangkap ikan dimuntahkan, jadi rugi. Jadi kita rugi, si pembeli juga nanti ada rugi, mati biasa dibawa, nggak tahan, lemah deh Bu. Berarti jadi nggak segar ikannya ya? Jadi lemah. Kalau kita kan mau kerja makan dulu nih. Kalau ikan mau dibawa diangkut, dipuasakan. Puasa dulu. Puasa lebih tahan ya. Inilah bedanya Bu. Puasa ikan. Kalau manusia harus sarapan dulu ya Pak? Sarapan dulu kan. Kalau ikan mau diangkut, dipuasakan dulu. Apakah yang konsumsi, apa benih harus dipuasakan. Kalau untuk waktunya Pak, apa untuk panen ini, apakah memang harus ada waktu berapa lama khusus begitu baru kemudian bisa dipanen, atau mungkin beratnya harus sekian baru bisa dipanen? Ya, jadi kalau untuk lele khususnya nih Bu, jadi sesuai dengan kebutuhan konsumen nih. Tapi kebanyakan kalau kita ini untuk khusus pecel lele nih Bu, ada yang 6 sampai 8 ekor pecel lele, nih. iya betul. Tapi kalau untuk di kampung nih, maaf nih, di kampung mau yang besar nih, mau yang 1 kilo, yang 1/2 kilo kan. Tapi kebanyakan kita ini 2 bulan panen, ya beliau ini 2 bulan panen, ukuran pecel lele. Yang 6, 8 itu sedang digoreng lah Bu itu kan, pecel lele. Itu kebanyakan ukuran itu yang mudah 2 bulan sudah kita panen. Iya. Baik. Jadi saya ingin ke Pak Herculanus kembali ini mungkin. Pak Herculanus ini selama sudah berapa lama ini menjalankan budidaya ikan dengan kelompok ikan Gang Maju? Sudah berjalan 4 bulan. 4 bulan. Berarti tadi udah 2 kali panen ya? 2 kali panen. Jangka waktunya 2 bulan. Berarti 2 ini bulan ke? Bulan kedua. Bulan ke? Panen yang kedua. Oh, panen yang kedua. Baru selesai panen atau seperti apa? Baru selesai kemarin. Oh, baru selesai panen kemarin, ya Pak. Ya. Nggak ngajak-ngajak Bapak ya. Pak, kalau untuk keuntungannya sendiri seperti apa Pak? Kalau untuk keuntungan, ya seperti yang Pak Spani bilang tadi, ya masih ada untung lah. Yang pasti kalau sudah kita kerjakan ya pasti ada untungnya kan. Kalau enggak ada untung enggak mungkin kita kerjakan kan, seperti itu. Untungnya lumayan ya. Ya lumayan lah. Tapi ini artinya untungnya juga dibagi dengan semua anggota
kelompok ini atau seperti apa? Untuk sementara sekarang kita tidak dibagi karena kita mau supaya kelompok ini lebih berkembang nanti. Mungkin kita ke depannya uang yang ada ini, sisa yang ada untuk kita belikan bibit dulu, pakan dulu, sisanya baru kita simpan. Dan untuk ke depan nanti kita mau tambahkan lagi kolam lagi gitu. Tambah karena kolam kita udah lagi. jelaskan dengan anggota kita, ya mereka sepakat juga seperti itu. Betul. Jadi bisa berkembang ya Pak ya. Iya. Karena kalau langsung dinikmati hasilnya wah nggak berkembang nanti. Selesai sudah. Selesai sudah kata Pak Herculanus. Selesai sampai di sini. Sampai di sini lagunya kan ada itu udah habis ya kan. Baik. Pak Safani, saya ingin tahu juga siap. Untuk ikan-ikan, jenis-jenis ikan nih yang dibudidayakan oleh masyarakat kita. Ini jenis-jenis apa aja sih Pak? Pertama lele. Kemudian ada ikan nila yang kita lihat di belakang ini, ikan nila, ikan mas, ada juga gurami ada, patin, bawal. Yang paling banyak dibudidayakan ini lele. Kemudian kita sesuaikan dengan lokasi ini Bu. Ada juga patin, ada nila. Jadi kalau memang kolamnya begini bisa patin, bisa nila, bisa bawal, bisa mas nih. Tapi kalau kolam terpal, jadi kita fokuskan lele dengan patin. Oh, hanya lele dan patin ya Pak? Bisa dengan yang lain ya. Cuma mungkin padat tebarnya agak sedikit. Jadi kita harus menggunakan aerasi dan lain-lain, itu oksigen harus ada kan. Tapi kalau lele enggak itu. Itu. Bisa lele, ikan mas, nila, ikan mas bisa di kolam terpal. Tapi kita tambah lagi dengan oksigen supaya bagus oksigen itu kan. Baik. Bisa itu. Tapi yang saya tahu ini kalau masyarakat kita cukup banyak ikan lele, ikan nila kayaknya ya Pak ya. Iya, ikan lele. Karena mungkin cukup mudah atau seperti apa Pak Safani melihatnya? Pertama ikan lele tidak banyak terlalu, itu agak mudah lah ya dibandingkan dengan lain. Kemudian kalau ikan nila nih kan kalau di kampung beranak pinak nih Bu. Jadi anaknya 6 bulan sudah beranak nih. Nggak pakai KB kayaknya Pak. Iya, itulah. Tapi sebaiknya yang itu harus dipisahkan. Tapi nanti kalau misalnya induk kawin dengan anak, kawin dengan yang itu nggak bagus keturunan itu kan. Tapi kalau di kampung ini sekedar untuk makan meningkatkan gizi dan protein ya bolehlah. Tapi kalau untuk bisnis kita tetap menggunakan benih-benih yang baru. Jangan sampai nanti anaknya di sini beranak pinak lah kata orang ini kan. Jadi mamanya kawin dengan anak, cucu kawin dengan itu udah nggak bagus. Jadi kita harus ada khusus untuk induk, ya, induk tetap induk, pijah, anak dipisah, induk nanti itu kan. Kemudian induk yang bagus kita ini harus ada yang sertifikat. Jadi kalau induk yang bagus ini kita mendatangkan dari Jawa sih masih, ada juga dari Anjongan ya. Jadi ada sertifikat. Oh ada sertifikatnya. Ada sertifikat Bu. Jadi kalau induk yang bagus memang lumayan juga harganya kan. Biasa di kisaran berapa itu Pak? Kalau untuk lele ya satu paket 15 ekor ini 10 betina. Itu induk semua ya Pak? Iya 10 betina 5 jantan sampai ke Supadio nih. Jadi saat ini 3.750.000 15 ekor yang setengah kiloan. Itu yang lele. Ikan mas mahal lagi nih. Pesawat, ongkos pesawat juga mahal Bu. Iya betul. Nila juga itu kan. Anjungan juga ada kita kan. Terbatas. Itulah kisaran ini. Kalau kita beli sini agak murah. Ini pelan-pelan kita coba untuk menerapkan ya. Jangan asal induk ya untuk budidaya ini. Jadi harus induk yang bermutu tinggi atau berkualitas. Itu kira-kira. Supaya hasilnya juga baik hasilnya ya juga Pak baik Safani. ya. Baik. Itu kalau ikan-ikan yang memang dipilih untuk bisa dikonsumsi gitu ya Pak. Kalau misalnya ikan hias gitu ada juga Pak masyarakat kita. Ikan hias di sini ada ikan arwana. Ada juga. Kebetulan saya di belakang ada ikan arwana Bu di belakang. Di belakang ada ikan arwana. Jadi kalau bahasa di kampung ini ikan siluk ya. Ikan siluk. Iya. Wah mahal tuh Pak. Cukup lumayan itu kan. Jadi kalau yang super red agak mahal, kalau yang biasa agak murah Bu. Jadi ada ikan hias itu arwana, ada koi ya, ada macam-macam lah, tergantung selera kita ini. Kalau untuk ikan hias itu untuk teknik membudidayakannya atau mungkin
bukan dibudidayakan kalau ikan itu ya Pak, susah ya biasanya. Kalau saya lihat orang-orang hanya 1, 2 gitu, saking mungkin agak mahal itu harganya, perawatan mungkin. Jadi seperti kalau apa Pak? untuk budidaya sebenarnya untuk ikan koi ya, ikan arwana atau suluk bisa Bu. Jadi macam di belakang nih punya saya di belakang nih ada ikan arwana ini kan. Jadi nanti kita jalan ke belakang ya Pak. Di belakang jadi ada waktu itu ada 30 sih induknya kan. 30. Jadi dia satu induk beranak ya itu ada 50 saya hitung. Jadi pas keluar anaknya kita hitung masih bergantung telurnya itu kan ada 50. Tapi suluk yang biasa Bu. Oh suluk yang jadi biasa. harganya ya agak murah lah itu. Baik-baik. Tapi artinya bisa juga untuk dibudidayakan gitu ya Pak? Bisa. Jadi kalau yang budidaya ikan arwana nih Bu ada di Noyan, ada di Noyan ya, ada juga yang di daerah Tekong ada di dalam itu. Di Noyan dengan Sekayam. Nah, yang ada ikan arwana ini. Kalau koi di mana-mana ada koi. Koi cukup banyak juga hampir ya. Sama dengan ikan mas itu. Hampir sama dengan ikan mas. Baik. Kalau Pak Herculanus selain tadi budidaya ikan lele ya Pak. Ya. Ke depan ada keinginan Pak untuk budidaya ikan lainnya mungkin? Untuk ke depan itulah yang saya sampaikan tadi, untuk ke depannya kita akan coba juga untuk pelihara ikan yang lain. Karena kita sudah bersepakat juga dengan kelompok, sudah sediakan tempat juga, ya nantilah Bu, kita akan usahakan ikan lain juga, ikan nila kayaknya. Ikan nila ya, ke depan ikan nila, ikan lele, ikan nila, kemudian nanti berkembang ikan lainnya juga ya Pak. Jangan ikan lumba-lumba aja Pak, ngeri saya Pak. Sesuai dengan potensi yang ada. Sesuai dengan potensi yang ada. Baik, kita masih akan berbincang-bincang Pak Safani dan juga Pak Herculanus ya di program obrolan budaya. Tapi kita harus break sejenak dan kita masih akan kembali pendengar dan juga pemirsa RRI Net. Kami masih akan kembali untuk Anda di program obrolan budaya. Jajanan Nusantara. Jajanan Nusantara. Pecel semanggi, sahabat budaya, daun semanggi yang banyak ditemui di pinggir sawah ternyata bisa diolah jadi makanan enak oleh warga Kendal, Jawa Tengah. Namanya pecel semanggi. Makanan khas Kendal yang satu ini dapat dijumpai di alun-alun kota Kendal, dijual dengan cara digendong oleh ibu-ibu. Walaupun saat ini sudah langka, tapi pecel semanggi tetap menjadi primadona masyarakat Kendal. Pecel semanggi berbeda dengan pecel sayur lainnya, mulai dari pembuatan sambalnya hingga cara penyajiannya. Salah satu perbedaannya yaitu daun semanggi dan kecambah. Selain itu, sambal pecel khas Kendal yang satu ini juga berbeda dengan sambal pecel biasanya. Sambal pecel semanggi terbuat dari ubi, kacang tanah, gula merah, dan tambahan petis. Untuk penyajiannya juga unik sahabat budaya. Pecel semanggi disajikan menggunakan daun pisang yang dipincuk sebagai alas untuk menyantapnya dan rasanya tidak lengkap jika makan pecel semanggi tidak menggunakan sate keong. Tambahan sate keong yang dibumbui bacem pedas ini menambah cita rasa yang khas pada pecel semanggi. Rasanya enak ya. Jelajah Nusantara. Sahabat budaya, menguji adrenalin dengan berselancar adalah salah satu kegiatan yang seru. Olahraga air biasanya dilakukan di laut dengan gelombang ombak yang tinggi. Tapi, siapa sangka, Provinsi Riau memiliki sungai eksotis yang memiliki ombak fenomenal untuk berselancar. Namanya adalah Sungai Kampar. Jadi Sungai Kampar ini terletak di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Ombaknya dikenal dengan sebutan Bono, yaitu adalah fenomena alam yang ada di Sungai Kampar dan terjadi di area pertemuan antara arus air laut dan juga arus air sungai. Aliran air laut yang masuk ke sungai dan juga aliran air sungai yang mengarah ke laut menimbulkan tabrakan yang kemudian menghasilkan gelombang tinggi di aliran sungai. Fenomena ombak di Sungai Kampar ini, sahabat budaya, sudah berlangsung sejak lama sehingga tak heran pesonanya sudah terdengar luas, apalagi bagi para peselancar yang penasaran dengan sensasinya.
Tak heran jika Sungai Kampar dijadikan arena bermain oleh anak-anak sekitar sekaligus sebagai destinasi wisata bagi para pelancong dari luar Riau bahkan dari luar negeri. Jajanan Nusantara. Jajanan Nusantara. Sahabat budaya, kuliner asal ranah Minang tidak hanya memiliki rasa gurih dan kaya akan rempah, tetapi ternyata ada pula makanan Sumatera Barat yang bercita rasa manis dan lezat, yaitu kue bika. Kue bika jadi camilan khas di daerah Koto Baru, Sumatera Barat. Nama bika adalah kependekan dari biskuit Koto Baru asli. Ada salah satu bika yang terkenal di Bukit Tinggi, yaitu Bika Talago. Tempatnya berada sekitar 10 km dari pusat kota Bukit Tinggi. Bahan utama bika Koto Baru adalah air kelapa, tepung beras, dan gula pasir yang diwadahi dengan daun waru. Bentuknya lebih mirip kue apem daripada bika Ambon yang memiliki tekstur berlubang-lubang seperti sarang tawon. Perbedaan lainnya dengan bika Ambon adalah cara pembuatannya. Bika Ambon diolah dengan cara dikukus, sedangkan bika Koto Baru diolah dengan cara dibakar atau dipanggang di atas tungku api dan beralaskan daun jati. Apabila sahabat budaya berkunjung ke Bukit Tinggi, kue bika bisa kamu dapati di sepanjang ruas jalan tersebut. Mulai masuk dari daerah Kayu Tanam hingga ke Koto Baru Padang Panjang, kuliner khas ini sangat banyak dijual di pinggir jalan. Dijamin, sekali coba pasti ingin nambah lagi. Kakek! Ada cucu kakek. Mau datang kok nggak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu, Nak? Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, Kek. Nanti kakek datang ya. Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah. Iya dong. Rencananya habis kuliah mau ngapain? Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, Kek. Oh ya? Kenapa? Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh. Ya. Bagus sekali itu, Nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk. Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya. Enggak dong, Kek. Bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya. Oke, Kek. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Playgo, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Kembali lagi di program Obrolan Budaya Produksi RRI Antikong. Hari ini kita masih membahas mengenai budidaya ternak ikan di wilayah perbatasan. Tadi cukup banyak juga jenis-jenis ikan ya yang diternakan di wilayah Kecamatan Sekayam, di wilayah perbatasan begitu ya Pak Safani. Iya, betul. Kemudian tadi untuk ikan lele, ikan nila ini memang cukup banyak peminatnya ya. Peminat banyak. Yang karena mungkin cukup mudah juga untuk membudidayakannya gitu ya Pak, nggak terlalu sulit. Kemudian tadi ingin tahu juga untuk ikan gurame nih Pak Safani. Apakah ini juga menjadi cukup banyak begitu peminatnya, atau mungkin ada tingkat-tingkat kesulitan untuk ikan gurame ini, jadi mungkin masyarakat kita agak milih-milih lah gitu, kalau bisa ikan yang lain aja gitu. Untuk ikan gurami Bu ya, di tempat yang kita sini ada nih. Ada ya ikan gurami, ada di yang Saung Makmur ini ada. Ada yang 8 on dan 1 kilo. Untuk budidaya ikan gurami ini Bu, banyak yang minat. Oh banyak. Banyak yang minat.
Pertama untuk mendapatkan benih nih. Benih gurami kita ini biasanya nangkap di alam. Kebanyakan masih nangkap di alam nih. Oh gitu. Di Sungai Sekayam ada itu yang kita tangkap. Kemudian kalau yang di Saung Makmur ini sudah mijahkan gurami nih Bu. Ada. Sudah mijahkan gurami. Kemudian untuk budidaya ikan gurami ini kan waktunya agak lambat. Karena ikan itu agak lambat, paling tidak 6 bulanan lah kan. 6 bulan, tergantung benih besar apa yang kita tebar nih. Kalau masih kecil mungkin 6 bulan paling setengah kiloan. Kemudian pakan ikan gurami ini paling banyak makan daun-daun. Oh, makan daun-daun. Iya, yang paling senang ya daun keladi, kangkung, kan pelet tetap kita kasih lah itu kan. Itu. Kemudian inilah harga ikan gurami ini kan agak tinggi nih Bu. Kalau di pasaran 80.000 1 kilo kan. Iya, jadi kalau untuk masyarakat biasanya maaf lah kita ini mungkin agak kurang terjangkau nih. Makanya kita tetap ada budidaya. Jadi orang yang agak ekonomi agak tinggi bisa makan ikan gurami. Tapi kalau yang kelompok tetap makan ikan Bu. Nggak dijual ini kan. Jadi banyak ini. Program kita ini tetap untuk pembenihan ikan supaya nanti bisa mensuplai. Jangan sampai kita ya bolehlah nangkap di sungai ya, silakan. Mencari rezeki boleh di sungai dijual. Jadi yang paling mudah kita budidayakan ikan untuk ikan gurami ini. Yang pertama kita berikan ilmu dengan kelompok ini, bagaimana mengenal betina dengan ikan jantan. Harus paham juga nih Bu. Kalau nggak tahu, wah payah ini mau mijahkan ikan itu kan. Sulit. Betul. Jadi untuk budidaya ikan gurami ini kita lihat dengan kelompok kita sampaikan kalau ikan yang betina, jadi dia tidak ada berdonggol kepala. Itu yang paling jelas. Kalau ada yang berdonggol itu jantan. Kalau yang nggak lurus ya gini itu betina. Kemudian dari segi yang lain bisa, tapi itu yang paling pastilah itu kan. Yang mudah paling dilihat mudah gitu ya dilihat. Pak. Kalau yang lain-lain kita sampaikan juga mungkin dari lubang anus apa dan itu macam-macam. Tapi yang paling jelas itu ada donggol kepala jantan, kemudian yang rata betina. Kemudian untuk dipijahkan ikan gurami ini minimal gitu ya 2,5 tahun 3 tahun lah gitu Bu. Bu bisa dipijahkan nih. Tapi tergantung nanti kematangan, kita lihat juga sih kematangan. Kemudian untuk pemijahan ini kita menggunakan kolam tanah ini. Perbandingan betinanya 3, paling sedikit jantan 1. Jangan banyak jantan, kelahi deh nanti mijah. Jadi kita harus betinanya 3, jantan 1. Perbandingannya perbandingan. Jadi supaya nanti dia habis mijah kawin dengan ini nanti bisa cari lagi. Jadi udah itu biasanya yang kami coba 1 induk ya yang 2,5 kilo itu yang kita coba ini. 1 induk ada telur 2.000 biji. Jadi sudah kita hitung itu. Waktu ada anak-anak sekolah praktek SUPM coba satu sarang ini 2.000 biji. Jadi kalau dia netas 60% udah cukup lumayan tuh Bu. Banyak ya Pak. Banyak telurnya. Jadi 2.000 60% berarti ya kurang lebih 1.000 lebih lah jadinya kan. Kalau dikali 5.000 yang besar segini atau 3.000 udah cukup lumayan satu induk. Inilah bagaimana nanti pembudidaya ini gurami kita kembangkan, lele kita kembangkan. Inilah yang paling mudah katanya, tidak dikawinkan pun oke lah, mijah kan. Tapi yang paling bagus tetap kita pisahkan jantan betina nanti kita pijahkan. Jadi dalam bahasa perikanan ini dipijahkan. Kalau di kampung ya kawinkan lah ya, dipijahkan. Baik. Itu tadi kita jenis-jenis ikannya sudah kita bahas. Saya ingin tahu juga kalau jenis ikan yang biasanya hidup di sungai begitu ya, atau biasanya kita sebut ikan sungai gitu ya Pak. Ini ada juga kah masyarakat kita yang membudidayakannya? Ikan sungai biasanya ada ikan tengadak Bu. Ikan tengadak nih kalau di Jawa baru dengar saya Pak, ikan tengadak banyak tulang itu kan. Ikan tawes lah, kalau di tengadak kayak ikan tawes nih. Jadi ikan asli Kalimantan ini Sungai Kapuas. Ikan tengadak, ikan kelabau. Itu ikan
tengadak itu bentuknya seperti apa, Pak? Kayak ikan Semacam, mas, oh. cuma dia agak segi empat lebar. Kayak nila tapi beda, banyak tulang lah. Kemudian ikan jelawat. Ikan jelawat ini kan ikan sungai ini. Kemudian ada juga ikan baung sungai. Ikan baung sungai ini. Itu yang kita kembangkan ya. Memang kalau untuk ikan jelawat ini biasanya masih nangkap di alam. Salah satu yang pembenihan ikan cuma kita ada di Anjungan, jelawat. Jadi yang sudah bisa menggunakan alat yang itu di Anjungan. Jadi alatnya cukup lumayan canggih lah itu kan. Pakai stripping, pakai apa itu kan. Tapi biasa kita nangkap di alam. Ada musim-musimnya itu nangkap di alam. Tengadak juga bisa itu, baung juga bisa nangkap di alam. Tapi ada juga yang membudidayakan, Pak? Ada. Kalau ikan sungai ini nggak Pak, termasuk susah atau gimana Pak untuk pembudidayaannya? Kalau itu untuk ikan jelawat memang waktunya sama dengan ikan gomi agak lama. Jadi kalau minimal 6 bulan lah ya. 6 bulan tergantung benih yang kita masukkan nih. Kalau benih agak ukuran 8 cm, kalau 6 bulan pakannya cukup ya, dan daya cukup mungkin ada setengah kilo nih. Tergantung juga nanti pakan juga deh nih kan. Kalau memang perawatannya bagus dia cepat besar. Jadi memang kalau ikan sungai ini agak lambat dibandingkan ikan yang unggul-unggul. Agak lambat. Baik. Memang agak lambat begitu ya Pak. Sedikit, ya. Baik, saya ke Pak Herculanus kembali setelah 2 kali panen. Ini rencananya seperti apa lagi Pak untuk ke depannya? Apakah masih akan tetap berternak lele atau mungkin ada rencana-rencana lain seperti apa Pak? Kalau kita masih fokus ke ternak lele dulu untuk ke depan, seperti yang saya sudah bicarakan dengan Pak Supani, karena kita juga punya lokasi yang cukup lumayan besar. Kemarin saya sudah bincang-bincang dengan Pak Supani. Untuk ke depan kita rencana pelihara itik. Iya, telur gitu. Baik. Jadi untuk ikan sejauh ini masih fokus ke lele dulu. Ya. Kemudian nanti ada keinginan juga, tapi nila ya Pak ya. Ya, nila. Baik. Kita tidak terasa sudah berada di akhir kebersamaan di program Obrolan Budaya hari ini. Pak Herculanus dan juga Pak Safani, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat, khususnya masyarakat kita yang mungkin pengen makan ikan masih ke pasar gitu ya. Nggak kayak Pak Herculanus nih, pengen makan ikan tinggal ke sebelah rumah aja gitu ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat kita. Pak Herculanus dulu mungkin. Ya, untuk masyarakat khususnya Sekayam, ya sebagaimana kita sekarang ya, kita melihat bahwa potensi yang di samping-samping rumah kita banyak ya, besar sekali. Sayang sekali kalau kita tidak memanfaatkan tempat itu, dan saya mau supaya gang maju, kelompok kami menjadi suatu contoh buat gang-gang yang lain juga, untuk kelompok-kelompok peternak ikan juga. Namanya juga Gang Maju, harus maju ya harus Pak. Maju, ya. Masyarakatnya baik. Pak Sawani silakan. Oke, siapa bisa mendengar untuk Radio RRI Tekong, Sekayam dan sekitarnya. Jadi ayo kita kembangkan sesuai potensi yang ada. Apa yang disampaikan oleh ketua kelompok, kalau memang lahan pekarangan kita manfaatkan untuk lele, untuk sayuran ya, limbah lele kita untuk pupuk. Kemudian kalau ada yang punya lahan di air pengalir di kolam tanah, jaring tancap ya. Untuk target makan ikan ya Kabupaten Sanggau ini, kalau tidak salah ini 1 tahun per kapita 45 kilo per kapita per tahun. Jadi 1 orang. Jadi kalau kita hitung untuk Kecamatan Sekayam ada sekian puluh ribu, sekian ton nih, ya kan itu. Jadi 45 kilo per tahun per orang. Kemudian ini ya, ayo makan ikan supaya sehat, pintar dan cerdas. Inilah moto kita ini kan. Ayo makan ikan supaya sehat, pintar dan cerdas. Jangan sampai nanti ada anak-anak makan ikan dibilang, "Nak, jangan makan cacingan." Itu zaman dulu ya, zaman now sekarang ini. Udah harus banyak makan ikan supaya cerdas, pintar dan sehat.
Itu, Ibu. Baik, terima kasih Pak Safani. Karena saya udah diajak makan ikan ya sama Pak Safani. Jadi kita cukupkan dulu program obrolan budaya. Terima kasih Pak Safani, penyuluh perikanan swadaya di Kecamatan Sekayam. Terima kasih juga Pak Herculanus Haryanto, Ketua Kelompok Budidaya Ikan Gang Maju. Jadi manfaatkan lahan sekitar tentunya agar kemudian selain bisa menjadi penyangga perekonomian. Seperti yang saya sampaikan juga tadi, nggak perlu jauh-jauh ke pasar, tinggal menikmati hasil dari pekarangan sendiri. Jadi manfaatkan pekarangan yang ada di sekitar rumah. Kalaupun mungkin udah sempit pekarangannya gitu ya Pak, beli tanah ya. Iya, enggak satu petak kolam juga bisa kan, yang kecil lah untuk meter persegi saja. Jadi nggak ada alasan gitu ya Pak. Dan jangan lupa makan ikan biar sehat kata Pak Safani. Betul itu, harus itu. Baik, kita cukupkan dulu program obrolan budaya untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk pendengar dan juga pemirsa RRI Net. Kami cukupkan obrolan budaya produksi Radio Republik Indonesia Antikong. Saya Natasha Aidila, sampai jumpa.